Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Senso, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpah rezeki yang halal. Di depan ini ada X-Max headlamp kosongan menjadi bahan pikiran untuk kita garap menggunakan VR2, X1, iBright, dan Savero. Jadi kayak gimana? Langsung aja lah ya, gua langsung pasangin nanti skemanya di video berikutnya. Nah, ini udah kepasang di bracketnya. Bracketnya lo beli di Shopee, pasang, ukur, kencengin, ukur, kencengin. Karena kan udah ada headlampnya kan. Cek mentok nggak, cek lagi mentok nggak, ukur lagi, setel lagi. Ya jadi begini. Ya, posisinya begini. Ini kabel-kabelnya udah jadi, relay-relaynya udah jadi, tinggal bagian belakang ini adalah nyambung ke switch sama kabel input dari power up atau step up ya. Ini relay, gua zoom ya. Ini relay ada 3x3, ini ada 9, di sini ada 2 ya. Berarti ada 11. Buat apa aja? Ini switcher 1, ini switcher 2. Jadi ini adalah input relay ya. Ntar outputnya ke sini ya ketika normal close. Ketika ini normal open, ini ke sini dulu, baru ke sini. Ini dia, sama sini ya, normal open. Bagiannya kena switch, normal close, ini ke sini. Jadi semuanya 3 modenya ada di switcher ini. Terus untuk jauh dekatnya gimana? Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Terus sama ini. Jadi ini setiap lampu pakai 2 relay. Ini lampu low beam, relay low beam, ini relay high beam. Ini lampu 1, lampu 2, lampu 3 ya. Ini lampu 1, lampu 2. Ini lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3. Nah, yang ini lampu 4. Lampu 4 ini yang ada di atas spatboard. Nanti gue pasang. Oke. Relay-relaynya yang ini relay buat nih ring. Gue pakai dimmer, jadi kalau misalkan lampu ini nyala, ini redup ya, ringnya ini redup. Kalau lampu ini nyala ya, pokoknya kalau lampunya pada mati yang atas ini yang atas ini pada mati, ini terang. Tapi kalau misalnya ini nyala, ini pada mati, ini terang, ini redup, berarti ini nyala kan? Ini mati, ini nyala, ini redup. Makanya ini buat redup, apa ya? Switch ini buat redupnya, pakai dimmer, event dimmer. Nah ini bracket ini tadi nggak pas, gue kikir pelan-pelan sampai benar-benar fit. Nah ini kira fit nih, nggak goyang. Terus ini sama ini jangan sejajar ya, tuh ya, kurang lebih 2,5 sampai 3 cm lah. Yang ini rada mundur ke belakang. Ini stiffener tuh gue sambung, baut itu gue nggak dapet buat yang full drat ya, sepanjang 9,5 cm ini nggak ada. Akhirnya gue sambung ya, ini 7,5, ini 2,5, ya totalnya sekitar 10-an ya. Terus pikirin lagi nanti pada pasang reflektornya, pikirin lagi bagian belakang sini, jangan sampai mentok bodi belakang si reflektor. Kenapa? Karena nanti kalau lu pasang ternyata itu rapat, nggak mentok, gapnya mungkin dikit ya di bodi belakang reflektor dengan bagian belakang lampu-lampu ini. Takutnya begitu dia kena leveling elektriknya main, kan leveling elektrik kan mainnya gini. Ini bagian atas ya, ini bagian bawah. Kan gini. Untuk naik turun lampu. Berarti kelihatan yang bawah itu fix, dia cuma ngayun doang ya, cuma engsel putar doang gini. Nah yang atas itu yang ketarik kedorong. Nah jarak main tarik dorongnya itu bisa jadi 1 cm sampai dengan 1,5 cm. Jadi lu siapin gap, jangan terlalu rapet, takutnya begitu dipasang karena rapet aman nggak mentok, tapi begitu dia main, dia ngayun gini ya, belakangnya mentok. Jadi dipikirin juga ya. Kita langsung aja kontak on
Ini kita coba ya, sebelum dipasang nih motornya. Ini kontak on nih. Gue pengen ngidupin lampunya dulu. Ini pakai saklar sementara. Lampu on, cetek. Nah, ini modenya di tengah, saklar gue di tengah. Modenya pasti VR2 yang nyambung. Ya, nyala VR2, itu kan saklar di tengah. Gimana kalau modenya mode 1, mode 2, mode 3? Mode 1 tuh X1, mode 2 tuh VR2, mode 3 tuh iBright. iBright itu nanti akan gue paralel ke Savero. Savero gue taruh di bawah headlamp, di atas spatboard. Karena memang itu lampu outdoor. Ya, dari relaynya semuanya berfungsi sesuai dengan maunya gue tadi. Ada 3 mode, semuanya working. Nanti tinggal pasang di reflektornya, pasang di headlampnya ya. Terus habis itu pasang ke motornya dengan jalur-jalur kabel. Kita bikin jalur baru langsung dari aki. Mantap. Oke, lanjut kita main di headlampnya bagian belakang. Harus dibobok karena mentok, jadi harus dibobok. Tapi lu harus bikin penutupnya lagi nih. Nah, kalau gue mau bikin penutupnya tuh gampang, pakai PVC, tinggal potong kayak gini bentuknya ya. Diingetin, boleh dicontek. Ini aman, nggak mentok. Nah, ini bagian dalamnya bisa dilihat kenapa leveling motor itu masuknya satu rumahnya masuk. Yaitu langsung gue lem pakai Dexton yang hitam putih, terus gue pasang exhaust fan yang high speed. Nah, ini dia, pastikan nggak ada yang celah udara masuk, karena nanti kalau udara masuk kebanyakan debu gampang masuk. Nah, lubang-lubang kecil nanti ditutup aja pakai lem tembak, atau bagian situ nggak panas. Nah, kenapa reflektor ini gua jebol untuk masukin leveling? Karena baut levelingnya itu pendek tuh, jadi nggak nyampe. Panjangan yang orinya gue bandingin dengan yang ori, itu panjangan yang ori. Oke, jelas ya di sini. Sekarang lemnya gimana? Oke, udah terpasang, tapi proses pemasangannya mohon maaf banget gua skip karena lu bisa googling lah gimana cara bongkar dan pasang headlamp. Ya, cakep ya, biru sama ungu. Jadi norak, padahal gue mau aja tuh ungu semua, lebih cakep, tapi dapetnya biru. Elah, kalau ungu semua cakep, purple lens. Nah, ini kita hitung ada 9 totalnya. Yang ada di dalam headlamp itu ada 6, yang di luar headlamp ada 3, Savero ada 3 ya, jadi total 9 chip. Kontak on dulu, gimana tampangnya dari depan, apakah menarik atau tidak menarik. Oke, ini Angel S nyala. Bentar dulu, gua gelapin dulu kameranya. Terang banget. Nah, kan kalau digelapin dikit tuh kan agak kelihatan manis merahnya si Devil. Sip. Oke, jelas merahnya tajam. Kita tes ya, tapi harus engine on, kalau enggak tekor akinya. Ini sengaja gue pakai mode 1, 2, 3 karena X-Max itu pengisian spoolnya nggak bagus, nggak sebagus Honda. Oke, ini mode 1, Matrix X1. Asik ya? Ini lihat dari depan begini nih. Kita coba dimnya dulu. Dimnya dari depan main nggak nih? Kita lihat relaynya ada delay nggak? Oke, sama kanan kiri, nggak ada delay. Kita pindah VR2 mode 2. Next VR2, deng. Ini dia. Oke lah, lumayan lah untuk harga yang nggak hedon. Coba dimnya dulu ya. Coba dim, tem. Oke, cakep. Next, mode 3. Ini iBright yang di dalam headlamp, yang di luar Savero ya. Pakai lampu tembak. Savero lampu tembaknya cakep loh. Dia beneran pancarannya itu kayak bilet, bukan kayak lampu tembak yang chipnya kotak kaku gitu, nggak suka gue. Ini dimnya nyala, tek, cakep ya.
Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada lampu tembak nyala di mode 3 ternyata. Kita ganti lagi modenya. Nah, lampu tembak itu pindah ke VR tuh. Kita ganti ke mode 1, lampu tembak itu pindah ke X1. Jadi jangan mikir saklar lampu tembaknya itu ada 3. Enggak. Gue pakai saklar 3 kaki untuk mindahin nge-switch arus aliran dari saklar lampu tembak, dari saklar high beam ke 3 lampu ini. Pakai relay tadi, relay switcher namanya. Oke, nah ini gue ganti mode-modenya. Mode 1, mode 2, mode 3. Oke, merahnya mana sih? Ini mode 3 nih. Biar enak langsung lihat dari kokpit ya. Gimana tampilan di kokpitnya. Ini kalau nggak sambil jalan, akinya tuh lumayan berasa, sekitar 12,8, 12,6 volt. Kalau sambil jalan sih aman, 13 plus. Oke, gue geser ke kokpit dulu deh. Nih dia. Di sini nih posisinya gue pasang saklarnya. Gue pakai saklar hazard. Aman lah buat anti air, ini bagus. Nah, ini mode 1 ya, Phoenix X1, mode 2 Phoenix VR2, mode 3-nya lampu tembak iBright dan Savero. Gue nyebutnya mode 1, 2, 3 aja lah ya, nggak usah disebutin nama merek-mereknya. Mode 2 ya, bawah mode 3. Nah, switchernya di situ doang. Tapi tetap pakai satu tombol untuk hidupin matiin lampu. Saklar kaki 3 cuma switcher doang, mode 1, mode 2, dan mode 3. Nah nih, mode 1 ya. Ini beamnya mode 1. Nah, itu mode 1. Oke, ini mode 2. Tes ya, ini nyala nih, mode 2. Tuh, tes. Ya, oke. All good. Lagi, dimnya gimana? Pem. Nyala. Working proper. Gimana dengan mode 3? Tes dulu lah. Tes dulu dimnya gimana dimnya. Oh enggak, deng. Lama nih. Nah, ini dia. Terus lampu tembaknya gimana? Nah, ini lampu tembaknya Savero dan iBright. Cakep ya? Rekomen lah, lu pasang dah. Nah, ini ganti mode ya. Tetap saklar lampu dimnya, lampu tembaknya cuma 1. Nah, lampu dimnya tetap ori. Gue tetap pertahanin ori karena manis. Gue nggak mau ganti Vision Old, nggak pantas aja. Nggak pantas. Gue lebih suka pakai yang ori. Nah, ini yang mode 1, mode 2 ya, cakep ya. Mode 3. Nah, kalau udah tuh ganti-ganti aja pakai saklar kaki 3. Jadi lu cuma butuh 2 saklar tambahan doang. Oke. Nah, kemarin itu waktu gua bongkar ini, gua beli klakson. Sekalian pasang klakson deh. Terus sekalian juga deh gua pasang saklar rahasia. Ini dia. Extra fan-nya tuh kenceng banget. Kan extra fan-nya yang high speed itu, jadi biar temperatur di dalamnya tetap adem. Angel Eyes-nya pun gue pakai RGB, pakai handphone, cuma gue di merah. Cuma yang iBright nggak gue ganti RGB, tetap merah. Ya cuma yang lain doang itu pakai RGB. Ya tapi RGB belum pernah gue ganti-ganti, gue tetap warna merah. Belum aja kali, menurut gue norak sih, tapi ya iseng aja kali. Nah, kemarin sekalian bongkar, gue sekalian pasang klakson dan pasang kunci rahasia yang kalau kontak on itu klakson nyala kayak alarm, tapi mesin nggak nyala, nggak bisa nyala. Nah, bunyinya mantap kan? Lumayan lah.